Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri dengan NIM G701-21051 mata kuliah Kimia Medisinal. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara struktur dengan sifat fisika kimia dengan aktivitas absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat asam mefenamat. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan struktur dengan sifat fisika kimia terhadap aktivitas biologis obat asam mefenamat itu sendiri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari obat asam mefenamat itu sendiri serta bagaimana mekanisme kerjanya. Asam mefenamat adalah salah satu dari turunan fenamat, yaitu obat golongan antiinflamasi non-steroid atau yang biasa dikenal dengan OAINS atau yang biasa kita mengenal singkatannya dengan NSAID yang banyak digunakan dalam tata laksana nyeri. Asam mefenamat memiliki efek antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Rumus kimia asam mefenamat adalah C15H15NO2 dan memiliki struktur sebagai berikut. Asam mefenamat bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2. Hal ini yang mengakibatkan pembentukan prekursor prostaglandin dan tromboksan menurun. Asam mefenamat juga menyebabkan inhibisi agregasi platelet dengan mengurangi pembentukan tromboksan A2. Asam mefenamat diindikasikan pada nyeri akut, dysmenorrhea primer, dan nyeri pasca operasi. Asam mefenamat memiliki beberapa efek samping, antara lain perdarahan saluran cerna, penyakit kardiovaskular, dan reaksi alergi. Maka dari itu, dalam penggunaannya perlu hati-hati dan dilakukan pengawasan. Nah, setelah mengetahui tentang gambaran asam mefenamat secara umum, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan asam mefenamat dalam tubuh agar dapat sampai menyebabkan respon biologis serta aspek-aspek apa saja yang dapat memengaruhi kinerja obat tersebut sepanjang perjalanan di dalam tubuh. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa ketika obat diminum secara oral dan telah memasuki saluran pencernaan di dalam tubuh, maka obat tersebut akan mengalami proses farmakokinetika yang melingkupi ADME, yaitu singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, agar senyawa asam mefenamat dapat terabsorpsi dengan baik, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi mudah tidaknya suatu senyawa untuk menembus membran biologis dalam tubuh. Di antaranya seperti struktur, pH, tetapan ionisasi asam atau yang disingkat menjadi pKa, keadaan ionisasi, serta sifat fisika kimia dengan proses interaksi obat dengan polimer. Asam mefenamat memiliki nilai pH optimum untuk penyerapan asam mefenamat adalah 4. Semakin besar nilai pH larutan, maka asam mefenamat dengan nilai pKa 4,2 akan semakin banyak terionisasi. Asam mefenamat sangat lambat diabsorpsi dari usus buntu yang memiliki pH basa, karena asam mefenamat itu sendiri memiliki pH yang asam. Nah, pengikatan obat biopolimer dipengaruhi oleh bentuk konformasi molekul obat dan pengaturan ruang dari gugus-gugus fungsional. Besar dan tipe interaksi obat dengan biopolimer tergantung pada sifat fisika kimia molekul obat dan karakteristik biopolimer. Molekul obat berinteraksi dengan lebih dari satu biopolimer yang berada dalam cairan luar sel, membran sel, dan cairan dalam sel. Interaksi obat dengan biopolimer memengaruhi awal kerja dan masa kerja obat, serta besar efek biologis yang ditimbulkan dari obat itu tersendiri. Berdasarkan sifatnya, interaksi obat dengan biopolimer dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi tidak spesifik dan interaksi yang spesifik. Contoh interaksi tidak spesifik obat dengan biopolimer antara lain adalah interaksi obat dengan protein, jaringan, asam nukleat, mukopolisakarida, dan lemak. Dalam hal ini, asam mefenamat terikat sangat kuat pada protein plasma. Adapun contoh interaksi spesifik obat dengan biopolimer antara lain yakni reseptor dan enzim. Nah, selanjutnya dalam melalui proses metabolisme di dalam hati, obat akan mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2, yang mana reaksi fase 1 ini atau yang disebut juga dengan reaksi fusionalisasi adalah reaksi yang bertujuan untuk memasukkan gugus fungsional tertentu agar bersifat polar, seperti gugus OH, gugus COOH, gugus NH, atau gugus SH ke struktur molekul senyawa yang ada.
Nah, yang termasuk reaksi fasa 1 adalah reaksi-reaksi oksidasi, reduksi, dan reaksi hidrolisis. Meskipun pada reaksi fasa 1 kemungkinan tidak mengalami senyawa yang cukup hidrofil, akan tetapi secara umum dapat menghasilkan sesuatu gugus fungsional yang mudah terkonjugasi dan kemudian dilanjutkan ke reaksi fasa 2 untuk kemudian diekskresikan. Nah, lanjut untuk ke yang reaksi fasa 2. Yang termasuk reaksi fasa 2 itu adalah reaksi konjugasi, reaksi metilasi, dan reaksi asetilasi. Tujuan dari reaksi fasa 2 ini adalah untuk mengikat gugus fungsional hasil metabolit reaksi fasa 1 dengan senyawa endogen yang mudah terionisasi dan bersifat polar seperti asam glukuronat, sulfat, glisin, dan glutamin yang menghasilkan konjugat yang mudah larut dalam air untuk akhirnya dapat diekskresikan melalui urin. Selain itu, senyawa induk yang sudah mengandung gugus-gugus fungsional seperti OH, COOH, dan NH2 secara langsung akan terkonjugasi oleh enzim-enzim pada fasa 2. Hasil konjugasi yang terbentuk yang disebut dengan konjugat akan kehilangan aktivitas dan toksisitasnya dan kemudian diekskresikan melalui urin. Reaksi metilasi dan asetilasi yang terjadi dalam fase 2 ini bertujuan untuk membuat senyawa menjadi tidak aktif untuk kemudian dikeluarkan juga melalui urin. Nah, seperti pada gambar yang terlihat, asam mefenamat dimetabolisme di hati oleh isoenzim sitokrom P452C9 atau yang selanjutnya disingkat menjadi enzim CYP2C9 menjadi 3-hidroksimetil asam mefenamat sebagai metabolit pertama yang kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi asam 3-karboksi mefenamat sebagai metabolit kedua. Metabolit dapat mengalami reaksi metabolisme fase 2 yaitu konjugasi glukuronidasi dan asam mefenamat juga mengalami glukuronidasi secara langsung. Kemudian asam mefenamat diekskresikan melalui urin sebanyak 52% dan diekskresikan melalui feses sebanyak 20%. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai bagaimana perjalanan asam mefenamat dalam tubuh agar dapat sampai menyebabkan respon biologis serta aspek-aspek apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja obat tersebut sepanjang perjalanan farmakokinetik atau ADME-nya di dalam tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan struktur, sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis obat. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang obat asam mefenamat. Ketika obat mampu terabsorpsi di usus dan masuk menuju sirkulasi darah secara sistemik, obat akan terdistribusi ke seluruh jaringan tubuh dan harus menembus membran sel untuk mencapai target reseptornya. Hukum 5 Lipinski menyatakan bahwa senyawa akan susah diabsorpsi serta permeabilitasnya rendah apabila berat molekulnya lebih dari 500 Dalton, memiliki nilai koefisien partisi oktanol air yang lebih besar dari 5, memiliki ikatan hidrogen donor yang dinyatakan dengan jumlah gugus OH dan NH kurang dari 5, memiliki ikatan H reseptor yang dinyatakan dengan jumlah atom O dan N kurang dari 10. Nah, jika hukum 5 Lipinski terpenuhi, maka membran suatu senyawa dapat menembus suatu membran sel sehingga senyawa tersebut dapat diperkirakan memiliki daya untuk menembus membran biologis yang baik. Berat molekul yang lebih dari 500 Dalton tidak dapat berdifusi menembus membran sel. Adapun nilai log P menyatakan koefisien kelarutan dalam lemak air yang memiliki rentang minus 0,4 sampai positif 5. Semakin besar nilai log P, maka semakin hidrofobik molekul tersebut. Nah, molekul yang memiliki sifat terlalu hidrofobik cenderung memiliki tingkat toksisitas yang tinggi karena akan tertahan lebih lama pada lipid bilayer dan terdistribusi lebih luas di dalam tubuh sehingga selektivitas ikatan terhadap enzim target menjadi berkurang. Nilai log P yang terlalu negatif juga tidak baik karena molekul tersebut tidak dapat melewati membran lipid bilayer. Nilai log P yang hidrofilik dapat menyebabkan molekul obat sangat larut dalam air, dalam hal ini darah, sehingga tidak akan mampu menembus sawar barrier lipid untuk mencapai organ lipid seperti otak dan jaringan saraf lain. Hal ini juga termasuk pada target-target obat tersebut.
Jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen mendeskripsikan semakin tinggi kapasitas ikatan hidrogen, maka semakin tinggi energi yang dibutuhkan agar proses absorpsi dapat terjadi. Nah, berkaitan dengan asam mefenamat itu sendiri memiliki nilai log P yaitu 3,74, berat molekul yaitu 335,87 Dalton, ikatan H donor sebanyak 2 dan ikatan H akseptor sebanyak 2, sehingga asam mefenamat memiliki molekul yang lebih hidrofobik. Nah, interaksi asam mefenamat dengan asam amino pada reseptor PTGS2 atau kepanjangannya dari prostaglandin sintesa 2 menunjukkan bahwa adanya interaksi pada atom O dengan asam amino tirosin 383A dan asam amino serin 350A. Melalui ikatan hidrogen dalam gugus karbonil dari ligan asli 2,23 dimetilfenyl amino asam benzoat. Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, atau F yang mempunyai pasangan elektron bebas. Hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas ini dan membentuk ikatan hidrogen. Interaksi asam amino yang terjadi antara ligan dengan reseptor dikarenakan penambahan atom hidrogen pada setiap sisi aktif reseptor, sehingga memudahkan proses terbentuk ikatan antara ligan dengan reseptor. Ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobisitas untuk penyerapan dan distribusi yang efisien sangat penting dalam terjadinya mekanisme kerja obat dalam tubuh. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana hubungan struktur, sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis asam mefenamat di dalam tubuh, bagaimana obat tersebut berikatan dengan reseptornya sehingga dapat menyebabkan respon biologis hingga memberikan manfaat di dalam tubuh. Sekian itu dia penjelasan singkat dari saya dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.